benar sekali Eva. Kita kemarin mempelajari tentang ide pokok dan ide terjelas dalam teks biografi. Jadi ide pokok ini adalah pembahasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam satu paragraf. Kemudian ada yang tahu ide penjelas itu apa? Saya Bu. Silakan Yusuf. Jadi ide penjelas adalah hal yang dijelaskan atau mendukung dari ide pokok Bu. Benar sekali yang dikatakan Yusuf bahwa ide penjelas adalah kalimat yang menjelaskan apa yang mendukung ide pokok. Kemudian ada yang tahu tidak tujuan teks biografi itu apa? Belum Ibu. Belum ya? Jadi kita akan mempelajari kembali bahwa tujuan teks biografi itu yang pertama menceritakan kisah hidup seseorang secara lengkap dan detail. Jadi teks biografi ini bertujuan untuk mengisahkan kisah hidup tokoh secara lengkap dan detailnya dari lahirnya di mana, kemudian prestasinya apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teks biografi ini seringkali bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi pembaca. Jadi teks biografi ini dibuat untuk memotivasi kita sebagai pembaca supaya bisa seperti tokoh yang dibiografikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, teks biografi dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang tokoh yang diangkat. Dan yang terakhir, memberikan pengakuan atas prestasi, kontribusi dan pengaruh tokoh yang dibiografikan. Kemudian dalam menafsirkan ide pokok dan ide penjelas itu ada langkah-langkahnya anak-anak. Silakan dibaca terlebih dahulu dan ditulis ya anak-anak. Jadi Bu. Ya Ibu. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ibu. Gimana Yusuf? Rina sebenarnya tidak mencatat Ibu. Rita kenapa tidak mencatat? Saya tidak membawa pena, Ibu. Anak-anak yang lain ada yang membawa pena lebih? Ada, Ibu. Silakan dipinjamkan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, terima kasih Tania sudah meminjamkan kepada Rita. Silakan Rita untuk mencatat materinya. Sudah semua anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, sudah semua ya. Setelah ini Ibu akan memberikan kalian teks biografi, kemudian kalian menganalisis ide pokok dan ide penjelasnya. Silakan dibaca terlebih dahulu ide pokok dan teks biografinya, kemudian kalian cari ide pokoknya dan ide penjelasnya. Sudah dibaca semua anak-anak? Sudah. Sudah Ibu. Baik, siapa yang mau mencoba menyampaikan mana ide pokoknya dan mana ide penjelasnya? Saya, Ibu. Silakan Eva. Kalau salah tidak apa-apa ya, Ibu. Tidak apa-apa. Kita Di belajar bersama-sama. bagian Cut Nyadin adalah seorang pahlawan perempuan Indonesia yang gigih melawan penjajah Belanda di Aceh, Ibu. Baik, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Eva. Jadi benar ya anak-anak, ide pokoknya itu terletak di awal paragraf. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan perempuan Indonesia yang gigih melawan penjajah Belanda di Aceh. Kemudian siapa lagi yang mau mencoba mencari ide penjelasnya? Saya, Ibu. Silakan Rintan. Kalau ini penjelasannya saya menemukan di bagian ia lahir di Lampada, Aceh pada tahun 1868, Ibu. Benar sekali yang dikatakan Rintan. Tepuk tangan dulu untuk Rintan. Jadi benar ya anak-anak, ide penjelasnya itu adalah ide yang mendukung dari kalimat yang mendukung ide pokoknya. Kemudian Ibu rasa kalian sudah memahami bagaimana cara mencari ide pokok dan ide penjelasnya. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok dan kalian akan mencari kembali ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi Ki Hajar Dewantara. Silakan dibaca terlebih dahulu.
adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok kedua. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok Eva dan Brintan tidak apa-apa ya, kita nanti belajar bersama-sama lagi. Baik Ibu. Sebenarnya ya. Ih, kamu gara-gara kamu salah ya. Tidak apa-apa, kita tidak apa-apa untuk salah. Itu akan Gara-gara dia kita salah. dengan salah itu kita akan belajar kembali, belajar lebih dalam lagi, dan kita akan memahami lagi. Tidak apa-apa ya, yang ada di untuk salah itu akan membuat kita jadi lebih baik lagi, lebih belajar lagi, lebih memahami lagi. Maafin aku ya Intan. Baik anak-anak, sampai di sini adakah pertanyaan? Cukup Cukup ya, Ibu rasa kalian juga sudah paham semua. Kalian hari ini sudah pada hebat-hebat semua. Baik anak-anak, sepertinya pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup. Ibu rasa juga kalian sudah memahami materi pada pelajaran pagi hari ini. Ibu rasa kalian juga sudah mengetahui bagaimana mencari ide pokok dan ide penjelasnya. Jika belum paham, silakan tanyakan ke Ibu langsung atau tanyakan kepada teman kalian yang sudah paham ya anak-anak. Siap Ibu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan, dan kemudian terima kasih kepada kelompok 2 juga yang sudah membantu membenarkan jawaban. Dan sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Ada yang bisa menyimpulkan tidak pertemuan kita hari ini membahas tentang apa? Saya Ibu. Silakan Yusuf. Ibu, jadi pertemuan kali ini kita sudah mempelajari teks biografi. Teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan seseorang, yang kemudian di dalamnya ada kalimat ide pokok dan juga kalimat penjelasan. Ide pokok itu adalah gagasan utama dari setiap kalimatnya. Terus kalimat penjelasan itu adalah sebuah hal yang mendukung dari ide pokok. Baik, terima kasih Yusuf. Kita beri apresiasi kepada Yusuf. Baik, teman-teman, Ibu izin menyimpulkan kembali bahwa hari ini kita telah belajar tentang teks biografi. Apa itu pengertian teks biografi? Teks biografi adalah teks yang mengisahkan tentang kisah hidup seseorang. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana mencari ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi. Ide pokok itu adalah kalimat inti dari paragraf itu, kemudian ide penjelasnya adalah kalimat yang mendukung dari ide pokok. Kalian hari ini sudah sangat luar biasa. Kemudian silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita bersama pada keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian dan partisipasi kalian untuk hari ini yang sangat luar biasa sekali. Untuk tugas di rumah, silakan kalian mencari teks biografi, kemudian kalian cari kembali ide pokoknya dan ide penjelasnya ya anak-anak. Siap Ibu. Kita akan diskusikan ini di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu harap kalian jaga kesehatan, semangat, dan selamat belajar di rumah. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ibu pamit dulu ya. Saya Yusuf Rudo dengan NPM 221364156 yang bertugas sebagai observer lisan dari mahasiswa Prisna Yunita di Fauzia. Nama calon guru Prisna Yunita di Fauzia dengan NPM 221304154. Tanggal 22 November 2024, waktu 14.30 WIB, kelas C37. Topik penguatan kembali ide pokok dan penjelas teks biografi. Semester genap pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hal-hal yang diamati komponen 1. Penguatan verbal berupa kata-kata benar, bagus, tepat, bagus sekali. Sudah sedikit digunakan tapi masih kurang optimal sehingga butuh perbaikan lagi.
untuk menggunakan kata-kata penguatan berupa kata-kata verbal. Kemudian untuk kalimat, pengerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu, kerjamu makin lama makin baik, belum digunakan dalam proses pembelajaran sehingga kurang menarik antusias dari siswa dan kurang rasanya apresiasi kepada siswa selama proses pembelajaran. Penguatan nonverbal berupa penguatan mimik dan gerak badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan cara sentuhan, penguatan dalam kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh juga masih belum digunakan dalam proses pembelajaran sehingga kurang optimal dalam proses pembelajaran karena guru masih kurang menguasai materi dan juga masih kurang menguasai kelas sehingga siswa belum bisa mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian cara penggunaan, penguatan kepada sekelompok siswa, penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan dengan memberi segera, dengan variasi dalam penggunaan juga masih belum optimal secara menyeluruh. Masih adanya ketidakseimbangan antara penguatan satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian penguatan kepada pribadi tertentu juga masih belum seimbang antara satu siswa dengan siswa yang lain. Namun kepada kelompok siswa sudah cukup baik dan juga kurangnya variasi dalam penggunaan penguatan kepada siswa. Kemudian prinsip penggunaan, kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, menghindari penggunaan respon yang negatif juga masih kurang optimal karena masih kurang membangun kehangatan juga keantusiasan siswa dalam belajar, juga kurang dalam siswa memperoleh makna terbaru dan juga masih adanya respon negatif dari siswa dalam proses pembelajaran sehingga prinsip penggunaan juga masih kurang optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.